Oke, apa kabar para pembelajar? Kita akan belajar tentang ukuran variabilitas atau ukuran penyebaran data atau measures of variation. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah range, standard deviation, variance, dan coefficient of variance. Apa itu ukuran variabilitas atau ukuran variasi atau ukuran penyebaran? Itu adalah merupakan suatu ukuran, baik itu berasal dari parameter atau dari populasi atau statistik, berarti berasal dari data sampel, untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data itu dari nilai rata-rata hitungnya. Nah, ukuran penyebaran itu membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai itu menyebar dari nilai tengahnya. Apakah semakin kecil atau semakin besar? Apa maksudnya? Bahwa ukuran penyebaran itu adalah seberapa homogen atau seberapa heterogen sih sebarannya, gitu ya. Kalau semakin kecil itu berarti semakin homogen. Semakin homogen itu artinya adalah bahwa data dari yang terkecil sampai yang terbesar itu ada di sekitar rata-ratanya, gitu ya. Semakin besar artinya adalah bahwa sebaran datanya itu relatif lebar atau heterogen, artinya adalah bahwa data itu menyebar lebih lebar dari atau lebih jauh dari rata-ratanya dibandingkan yang kecil. Apa contohnya? Contohnya misalnya adalah nilai statistik. Nilai statistik di kelas ini adalah nilai terkecilnya adalah 70, nilai terbesarnya adalah 100. Nah, itu contohnya. Nah, di kelas sebelah nilai terkecilnya adalah 50, nilai terbesarnya 100. Mana yang lebih lebar sebaran datanya adalah contoh di nilai statistik di kelas sebelah, karena antara 50 sampai 100, artinya lebih heterogen. Artinya bahwa ada perbedaan data yang lebih terdapat perbedaan yang kelihatan, yang lebih besar gitu ya, dibandingkan di kelas ini, yaitu antara 70 sampai 100. Berarti kan perbedaannya tidak terlalu besar antar data yang satu dengan data yang lain. Nah, itu artinya bahwa ukuran penyebaran itu memiliki nilai yang kecil atau memiliki nilai yang besar. Menyebar dari nilai tengahnya. Nilai tengah itu berarti dari nilai rata-rata hitungnya. Nah, tadi ada yang pertama adalah nilai variasi ya, sebaran data. Yang pertama adalah range. Range itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, ini contohnya adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan di negara yang Thailand dan Malaysia ya. Di Indonesia ini tertingginya 17 pertumbuhan ekonomi misalnya ya, terendahnya adalah 5, berarti sebaran datanya atau range-nya itu adalah 12. Di Thailand 6, tertingginya terendahnya 2, berarti 4. Di Malaysia tertingginya 4, terendahnya 1, berarti 3. Berarti apa artinya? Bahwa sebaran data gitu ya, ukuran penyebaran di pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu relatif lebih lebar atau lebih besar. Artinya ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang lebih berbeda atau lebih besar dibandingkan Thailand, bahkan dibandingkan dengan Malaysia. Nah, kalau range-nya itu sudah dalam interval kelas datanya, maka untuk menghitungnya adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi, berarti batas teratasnya 878 dikurangi dengan batas bawah dari kelas terendah.
berarti 160, berarti range-nya 718. Jadi semakin lebar, semakin jarak antara batas bawah dan batas teratasnya semakin lebar, ya berarti semakin lebar range-nya gitu ya. Nah, selanjutnya selain range ini adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana gitu. Ada yang lebih bagus lagi, pengukuran sebaran data itu adalah dengan standar deviasi dan varians. Standar deviasi dan varians itu hampir sama, yang membedakan hanya masalah kecil dari rumus aja, tapi mengartikannya sama ya. Standar deviasi ini juga ada standar deviasi populasi dan standar deviasi sampel. Standar deviasi populasi itu adalah simbolnya tau itu adalah akar dari sigma x min mu kuadrat dibagi n. X ini adalah nilai variabelnya, mu adalah nilai rata-rata populasinya, dikuadratkan dibagi dengan n yang merupakan jumlah populasi. Kemudian apa bedanya kalau sampel? Kalau sampel yang membedakan enggak to lagi tapi simbolnya S. Kemudian rata-ratanya adalah X bar, rata-rata sampel. Kemudian yang membedakan lagi adalah bahwa pembaginya itu bukan hanya jumlah sampelnya, tetapi dikurangi 1 akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada kalau dibaginya hanya dengan N. Artinya lebih tepat presisinya gitu ya. Tidak terdapat underestimate, tidak terdapat nilai yang lebih rendah. Itu standar deviasi dari sampel. Jadi ini yang membedakan ya, akar sama standar rata-ratanya rata-rata sampel, pembaginya adalah n-1. Simbolnya standar deviasi sampel itu adalah S. Kemudian, nah ini contohnya. Apabila data belum dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, maka ini X itu adalah nilai pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun ya, tahun 94 sampai tahun 2001 atau 8 tahun. Nah, ini pertama adalah dijumlahkan, ketemu sigma X-nya 26,2. Kemudian dihitung rata-ratanya, rata-rata populasinya adalah sigma X dibagi jumlah populasinya. 26,2 dibagi 8 akan ketemu 3,3. 3,3 ini rata-ratanya. Nah, kemudian masing-masing nilai X ini dikurangi dengan rata-ratanya, maka akan ketemu 4,2, 4,9, 4,5 dan seterusnya. Kemudian dikuadratkan maka akan ketemu 4,2 kuadrat berarti 17,64, 4,9 dikuadratkan akan ketemu 24,01, 4,5 dikuadratkan ketemu 20,25 dan seterusnya. Nah, setelah itu dijumlahkan maka akan ketemu 355,76. Nah, kemudian dibagi dengan N. Nah, dibagi dengan N ini akan ketemu yang disebut varians. Nanti rumusnya tapi belakangan ya. Bedanya hanya sedikit kok dengan standar deviasi. Nah, variansnya 44,47. Nah, ini kalau dicari akarnya maka akan ketemu standar deviasi. Ketemu 6,7. Nah, 6,7 itu berarti apa? Simpangan data, sebaran data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rata-ratanya itu sebesar 6,7. Apa artinya? Artinya adalah bahwa
data itu ya relatif heterogen. Artinya bahwa sebaran data itu relatif ada perbedaan antara data yang satu, nilai data yang satu dengan nilai data yang lain. Disebut sebarannya itu heterogen atau homogen, itu apa patokannya? Nah, patokannya adalah nilai rata-rata ini. Jadi nilai standar deviasi ini yang 6,7 itu jika lebih besar dari nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa sebaran data relatif heterogen. Artinya terdapat perbedaan nilai data yang satu dengan data yang lain itu relatif besar. Nah, kalau disebut sebaran datanya itu kecil adalah apabila nilai standar deviasinya lebih kecil dari rata-ratanya. Nah, apa artinya kalau ini lebih kecil? Artinya bahwa nilai-nilai pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun itu relatif hampir sama atau ada di sekitar rata-ratanya. Nah, itu berarti tidak ada perbedaan yang mencolok antara nilai pertumbuhan ekonomi yang tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ini biasanya pengertian rata-rata dan standar deviasi ini akan Anda gunakan pada saat Anda menulis skripsi, terutama untuk Anda yang skripsinya itu konsentrasinya keuangan, maka Anda akan mengartikan ini dengan detail gitu ya. Kalau rata-ratanya dibandingkan standar deviasinya lebih besar, ya berarti relatif heterogen. Heterogen itu artinya apa? Sebaran datanya besar, artinya bahwa ada perbedaan nilai yang kelihatan berbeda, yang nampak berbeda gitu ya, antara nilai yang satu dengan nilai yang lain dibandingkan kalau homogen. Nah, itu ya. Nah, ini kalau pertumbuhan ekonomi di negara maju, ini untuk contoh yang kedua ya. Sama, jadi dijumlahkan ketemu jumlahnya 20,8 dibagi dengan jumlah datanya ada 8, ketemu rata-ratanya 2,6. Kemudian setiap nilai ini dikurangi dengan rata-ratanya, maka akan ketemu di kolom ini nilainya. Kemudian setelah itu dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, masing-masing ini dikuadratkan ya. Kemudian dibagi dengan n. Dijumlahkan dulu ya, dijumlahkan dibagi dengan n, maka akan ketemu varian dicari akarnya, akan ketemu standar deviasi. Ketemulah standar deviasinya adalah 0,49% dibandingkan rata-ratanya yang 2,6%. Standar deviasinya lebih kecil. Apa artinya? Oh, berarti bahwa standar deviasi di negara untuk pertumbuhan ekonomi di negara maju itu relatif homogen. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang mencolok perbedaannya. Nilainya ada di sekitar rata-ratanya gitu ya. Kita lihat nilai terendahnya 2,1, nilai tertingginya 3,2. Nah, kan berarti ada di sekitar 2,6 dibandingkan kalau yang tadi, yang Indonesia tadi ya. Ya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, varians tadi sudah dibahas ya. Ada di contoh, tapi ini kok rumusnya malah diletakkan di belakang. Oke, nggak apa-apa. Varians itu apa? Yaitu sama dengan kuadrat dari standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari varians. Berarti varians adalah kuadrat dari standar deviasi. Nah, simbolnya sama, rumusnya sama, hanya kalau varians akarnya hilang dari standar deviasi ya. Nah, itu aja yang membedakan. Mengartikannya sama.
Nah, sekarang kalau data itu sudah dalam bentuk distribusi frekuensi, maka untuk mencari varians dan standar deviasi, maka harus dikalikan dengan frekuensi untuk setiap kelasnya. Jadi ada dikalikan frekuensi, rumus yang lainnya sama. Nah, ini untuk yang standar deviasi ya, dikalikan frekuensinya, rumus yang lainnya sama. Kita lihat contohnya. Ini contohnya adalah harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sudah dibuat interval kelas. Interval kelasnya ada 5 interval kelas. Jumlah frekuensinya 20. Nah, pertama yang Anda lakukan adalah harus mencari nilai tengahnya untuk tiap-tiap kelas. Yaitu bagaimana? Yaitu batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Kok dikurangi ya, batas atas ditambah batas bawah dikurangi dibagi 2 gitu ya, atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, akan ketemu tengah-tengahnya masing-masing 231,5, 375,5 dan seterusnya. Nah, kemudian kita mencari rata-rata terlebih dahulu. Berarti kalau kita akan mencari rata-rata, kita mengalikan antara nilai untuk setiap kelas ini ya kan. Nilai itu berarti nilai tengahnya dikalikan frekuensinya, maka akan ketemu F kali X. Nah, ini setelah ketemu masing-masing kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan maka dibagi dengan N, maka akan ketemu rata-ratanya. N itu berarti frekuensinya kan. Nah, ketemulah 490,7. Nah, setelah itu ini ketemu rata-ratanya. Nah, masing-masing nilai tengah ini kemudian dikurangi dengan rata-ratanya masing-masing. Dikurangi dengan rata 231,5 dikurangi 490,7, 375,5 dikurangi 490,7 dan seterusnya. Nah, kemudian dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, kemudian apa? Kemudian dikalikan frekuensi masing-masing. Dikalikan frekuensi masing-masing ini dikalikan dengan frekuensi setiap kelasnya. Nah, akan ketemu ini. Setelah itu kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kemudian apa? Kemudian dibagi dengan N-1 karena ini adalah sampel. Ya, N-1. Maka akan ketemu variansnya 20.938. Nah, untuk ketemu standar deviasi, maka varians ini dicari akarnya. Akan ketemu 144,7. 144,7 itu standar deviasinya dari harga saham 90 saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, apa artinya 144,7? Kita lihat rata-ratanya 490,7. Berarti apa? Artinya sebaran datanya relatif homogen. Data menyebar di sekitar rata-ratanya. Ke atas itu ini plus 144,7, ke bawah di bawahnya ini min 144,7. Ibaratnya seperti itu ya. Relatif homogen artinya apa? Bahwa nilai-nilai dari masing-masing data itu tidak ada perbedaan yang sangat besar. Nah, gitu. Itu adalah contoh varian dan standar deviasi yang sudah dikelompokkan dalam interval kelas. Nah, kemudian apa makna dan kegunaan dari standar deviasi tadi ya? Standar deviasi ini digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih
yang memiliki nilai atau ukuran yang sama. Artinya tadi dalam persentase sama, dalam ukuran kilogram sama, kayak gitu misalnya. Dalam rupiah sama-sama rupiah, dalam dolar sama-sama dalam dolar, dan seterusnya ya. Nah, apabila standar deviasinya itu kecil, nah ini tadi yang udah dibahas ya, maka menunjukkan nilai sampel atau juga populasi berkumpul atau mengelompok di sekitar nilai rata-ratanya. Artinya bahwa setiap anggota sampel atau populasi mempunyai kesamaan, perbedaannya relatif kecil. Nah, apabila nilai standar deviasi itu besar, maka penyebarannya dari nilai rata-ratanya, dari nilai tengahnya itu juga besar. Artinya apa? Ini menunjukkan adanya perbedaan yang besar, yang jauh di antara anggota populasi. Misalnya ada yang pendapatannya tinggi sekali, tapi ada yang rendah sekali. Nah, itu ya. Nah, standar deviasi yang tinggi biasanya dipandang kurang baik dibanding yang rendah. Nah, sekarang tadi kan harus sama nih ukurannya. Sekarang kalau membandingkan variasi tadi dalam sampel yang berbeda, yang 1 kilogram, yang 1 rupiah. Nah, itu untuk membandingkannya kan menjadi sulit gitu ya. Nah, sehingga kemudian menggunakan koefisien variasi. Nah, ini yang lebih tepat, menggunakan koefisien variasi. Nah, koefisien variasi itu CV ya, untuk satu set sampel non negatif atau data populasi dinyatakan dalam persen. Jadi dalam persen, semuanya dalam persen hasilnya, untuk menggambarkan standar deviasi relatif terhadap rata-rata. Jadi apabila kita akan membandingkan dua kelompok data yang memiliki satuan ukuran yang berbeda, maka dengan menggunakan koefisien variasi ini akan lebih mudah dalam membaca hasilnya. Kenapa? Karena bebas dari ukuran data aslinya. Semuanya dalam persentase. Nah, ini adalah rumusnya gitu ya. Untuk sampel CV ya berarti S per dibagi dengan rata-rata sampelnya kali 100%. Kemudian kalau populasi ya berarti TO atau standar deviasi populasi dibagi dengan rata-rata populasinya kali 100%. Nah, ini contohnya, misalnya pertumbuhan ekonomi negara maju rata-ratanya 2,6%. Tapi ini contohnya sama ya dalam persennya. Standar deviasi TO-nya adalah 0,49%, sehingga koefisien variasinya adalah dihitung 0,49 dibagi 2,6, maka akan ketemu 18,8. Nah, kalau yang Indonesia, nah ini ketemunya 203%. Nah, ini seandainya ini misalnya nggak persen gitu, akan menjadi lebih kelihatan nanti membandingkannya gitu ya. Jadi kalau ini nggak persen, ini juga nggak persen, kan nanti hasilnya persen gitu, hasilnya persen. Sehingga untuk membandingkan dua data yang berbeda itu akan menjadi lebih mudah. Mana yang lebih heterogen, mana yang lebih homogen. Heterogen, yang ini lebih homogen gitu ya. Nah, itu saya rasa bahasan untuk hari ini. Anda silahkan buka latihan soalnya, coba dikerjakan, nanti kita diskusi di WA group. Oke, selamat mengerjakan. Semoga Anda paham dengan apa yang saya jelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.